إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan sholat witir. Ya, kita sampaikan ulang berkenaan dengan wasal dan fasal. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan dhobit dari wasal adalah setiap satu takbiratul ihram yang di situ mengumpulkan rakaat terakhir dan rakaat sebelumnya, maka dia dianggap yaitu wasal. Meskipun di rakaat-rakaat sebelumnya difasal. Jadi ini pelaksanaan sholat witir. Pelaksanaan sholat witir. Misalnya sholat witir 11 rakaat ya, 11 rakaat. Nah, ini witir 11 rakaat. Dua plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 nah kemudian maksudnya 2 ini dia 2 salam ya, 2 salam baru kemudian 3 1 salam. Nah, ini disebut wasal ya, ini disebut wasal. Wasal. Karena intinya di sini. Nah, intinya di 3 ini, di rakaat terakhir dia digabung dengan rakaat sebelumnya, ada 1 plus 2 rakaat apa? Maksudnya ini rakaatnya, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Apa ini rakaat 1 plus 1 plus 1 gini aja mungkin ya. Nah, ini rakaat kedua digabung dengan rakaat terakhir gabung dengan rakaat sebelumnya. Nah, ini dalam satu takbiratul ihram, fasal. Maka kebalikannya kalau fasal, dia disebutkan di surah Al-Karim, falau sholat asron bi ihramin, langsung 10. Nah, 10 satu takbiratul ihram. Jadi langsung 10 rakaat. Satu takbiratul ihram. Nah, ditambah 1 plus 1. Nah, 10 plus 1. Nah, ini disebut fasal. Kenapa? Karena rakaat terakhir dipisah. Nah, jadi yang dianggap apa? Rakaat terakhirnya ini. Nah, dianggap adalah rakaat ini. Rakaat ini. Yang terpenting ini rakaat terakhir ini dipisah enggak? Nah, sebelumnya, meskipun sebelumnya digabung, meskipun ini sebelumnya dipisah, lihat yang terakhir. Ini wasal karena rakaat terakhir digabung dengan rakaat sebelumnya dalam satu takbiratul ihram. Ini fasal karena rakaat terakhir dipisah, ya kan? Ini dipisah, rakaat terakhir dipisah dengan rakaat sebelumnya. Meskipun 10 jadi satu takbiratul ihram. Itu gambaran disebut fasal. Kapan disebut fasal, kapan disebut apa? Wasal. Nah, di Busra Al-Karim disebutkan ya, kalau sholat asran bi ihramin fa faslun li fasliya ani rakaati al-akhirah, karena dipisah antara rakaat terakhir. Walau atasyahud ba'da kulli rakaatain aw arba', dan dia boleh tasyahud setelah 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena ini adalah fasal, maka tidak mengapa, karena ini adalah termasuk fasal.
Kemudian ketika dia menggunakan dua tasyahud, ya, idza shalla bi tasyahhudain, maka lam ya'ti bi surah ba'da tasyahud al-awal. Setelah tasyahud awal maka tidak membaca surat. Jadi kayak sholat fardu itu di rakaat ketiga dan keempat itu tidak baca apa? Tidak baca surat. Ya, ini juga disamakan seperti itu. Nah kalau wasal nggak boleh, wasal nggak boleh, kemudian lebih dari dua tasyahud. Kalau lebih dari dua tasyahud maka dikatakan apa? Batal. Lebih dari dua tasyahud ya. Wala yazdu fi halil wasal an tasyahhudain fa in zata batalat sholatuhu. Kemudian beliau mengatakan wa idza autara bi salasin, kalau dia melakukan witir dengan 3 rakaat, ya, maka yaqra'u fil ula suratal a'la, maka di rakaat pertama membaca surat al-a'la, surat al-a'la sabihis, ya. Nah, disunahkan setelah Fatihah membaca surat al-a'la. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua surat al-kafirun, surat al-kafirun. Wa fi tsalisah, dan di rakaat ketiga al-muawwidzat, ya, membaca al-muawwidzat. Ya, ini di sini disebutkan al-ikhlas dan al-muawwidzatain. Al-ikhlas, kemudian al-falaq dan anas. Ini ketika sholat witirnya 3 rakaat. Kemudian kita lanjutkan ke sholat sunnah berikutnya. Tsumma yatlu al-witra, kemudian setelah witir, fil fadilah, dalam hal keutamaan adalah rakaata al-fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh. Karena ini sudah sahih, valid, Nabi sallallahu alaihi wasallam muwadhabah, merutinkan sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Ini setelah witir adalah nanti untuk sholat rawatib, maka yang pertama yang afdal adalah yaitu sholat qobliyah subuh. Di Al-Hadi Al-Mardiyah sebutkan wakanat ar-rawatib ma'al faraid afdal minat tarawih. Rawatib, ya, rawatib bersama dengan faraid itu lebih afdal dari tarawih. Nah, padahal tarawih ini disunahkan berjamaah. Kenapa lebih afdal? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin melakukannya, berbeda dengan tarawih. Jadi dikatakan rawatib di sini, sholat rawatib itu lebih afdal daripada tarawih. Padahal tarawih disunahkan berjamaah. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan rawatib. Sehingga ini informasi yang perlu kita perhatikan, bahasanya rawatib ini benar-benar suatu yang afdal, ya. Kan dikatakan tadi lebih afdal dari tarawih. Lebih afdal dari apa? Tarawih. Di antara dalil menunjukkan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan sholat rawatib adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, rakaataini ba'daha. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib,
fi baitihi wa raq'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raq'ataini qabla sholati subhi. Kanat sa'atan la yadkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini ada 10 rakaat yang muakkadah ya. Ar-rawatib al-muakkadah. Muakkadah yang ditekankan yaitu sebenarnya dalam hadis ya, rakaataini qabla zuhri. Rakaataini qabla zuhri. Kemudian rakaataini ba'da zuhri. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib. Kemudian rakaataini ba'dal isya. Kemudian rakaataini qabla subuh. Nah, totalnya ada 10 ya. Ini ada 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Totalnya ada 10. Ini yang muakkad seperti ini. Ya. Rakaata al-fajr. Nah, 2 rakaat fajar. Dan 2 rakaat fajar ini adalah sholat sunnah yang paling ditekankan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa merutinkannya dan kemudian juga memotivasi untuk melakukannya, memberikan nasihat wasiat dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, disebutkan di antara hadis yang berkaitan dengan qobliyah subuh, riwayat Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atai al-fajr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menjaga sholat sunnah dibandingkan 2 rakaat fajar. Yang paling beliau jaga 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Fi riwayatin di riwayat Ibnu Huzaimah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khair asra minhu ila raq'ataini qabla al-fajr wala illa hunimah. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu yaitu berupa kebaikan lebih cepat untuk melakukannya daripada 2 rakaat sebelum fajar. Ini motivasi tentang 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian juga hadis Abu Darda radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Tabarani di Mu'jam al-Kabir dengan sanad yang jayid. Sebagaimana di Majmu' Zawaid beliau mengatakan ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku beri wasiat padaku bisalasin dengan 3 hal, bisaumi salasi ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, wal witr qabla naum, witir sebelum tidur, wa raq'atai al-fajr, 2 rakaat fajar. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dorongan atau motivasi untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar, di antara hadis Aisyah radhiyallahu anha
Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Riwayat Muslim dan Bukhari. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Dan ada hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u rakaatai al-fajr wa in taratakum al-khail. Jangan kalian tinggalkan ya 2 rakaat fajar meskipun kalian terlempar oleh kuda. Kemudian nah ini diantara hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha azza wa jalla zadakum sholatan ila sholah. Allah SWT itu menambah kalian sholat kepada sholat yang lain. Ya khairun lakum min humrin am, itu lebih baik daripada unta merah. Ala wahya rakaatani qoblal fajar. Ketahuilah adalah 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan summa rakaatani qabla zuhri awil jum'ah. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat. Ini sebelum Jumat juga dimasukkan. 2 rakaat sebelum zuhur dan sebelum Jumat. Wa rakaatani ba'dahuma, dan 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah zuhur, ini juga masuk. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah ini telah disebutkan di sini tadi ya, yang muakkadah. Ini nanti sholat-sholat yang secara keutamaan di bawah atau terletak setelah keutamaan qobliyah subuh. Insyaallah akan kita baca lebih lanjut di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.